Rizal ini Statement terkait apa? yang penjarakan itu. Iya, intinya kan kita tidak mau mendahului hukum ya. Kita sudah melakukan upaya terkait laporan polisi ya terhadap 4 orang ini. Tapi kita sudah diperiksa semua, Agus, saksinya, dan nanti kita serahkan pada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan ke tahap penyidikan gitu agar lebih serius dan atensi agar perkara Agus ini cepat selesai gitu. Kalau tidak selesai ini, ya kita berharap agar dipercepat lah gitu proses pemanggilan para terlapor, ahli dan saksi-saksi lainnya gitu. Berarti dengan statement abang tadi yang soal pencabutan dari pihak kuasa donatur di pengadilan itu, adanya pencatatan data kah atau seperti apa? Kan dalam membuat gugatan itu harus ada surat kuasa ya. Iya. Ketika prinsipal ya menunjuk seorang pengacara itu harus ada surat kuasanya. Nah, donaturnya kan banyak ya. Agus ini lebih dari 800 orang loh. Tidak semuanya itu sesuai dengan hasil polling itu. Bisa saja mengikhlaskan. Ya sudah, saya tidak menggugat gitu. Tapi yang ditunjukkan dalam sama rekan advokat sejawat kita ya, Mas Rafi Unggul Pambudi ini paham, hanya 2 mengerti. Ya Mas ya, gimana Mas waktu sidang itu? Jadi saya nambahin aja. Ini kan memang banyak sekali pemberitaan yang ada di media sosial, khususnya tadi ya kalau nggak salah tadi siang saya lihat di preskon yang dilakukan oleh kuasa hukum donatur yang dihadiri oleh Pak Dodi dan Pak Farisman. Itu sangat lucu ya ketika dia mungkin ingin membuktikan bahwa saya benar nih bahwa 577 kuasa dengan tangannya di atas kertas, dia berbicara di publik bahwa seolah-olah ini benar apa yang dibicarakan ataupun statementnya selama ini. Kan juga di persidangan tanggal 8 itu yang hadir kan 1 orang nih namanya Pak Dodi. Pak Dodi dari kuasa hukum donatur bilang, saya nonton itu di wawancaranya dia setelah sidang. Bahkan dari teman-teman wartawan juga menyampaikan bagaimana tanggapan, maksud saya ditanya bagaimana tanggapan terkait masalah kuasa hukum yang membawa bukti 577 kuasa. Dia katanya nenteng-nenteng tuh di bawah kardus tuh. Pakai kardus ditenteng-tenteng di bawah-bawah, ya kan? Cuman masalahnya ini dia nggak pernah diajukan di dalam persidangan. Paham nggak? Jadi masyarakat ini tolong bedakan ya. Kalau dibilang ada, ya itu pun belum bisa kita buktikan. Bener nggak tuh 577-nya? Cuman masalahnya itu, walaupun ada, pertanyaannya kan apakah diajukan ke majelis atau tidak? Jawabannya tadi sudah dijawab sama rekan saya, Rizaldi, bahwa itu tidak diajukan. Tidak diajukan dalam muka persidangan, tidak diajukan ke majelis hakim, dan tidak juga didaftarkan. Kalau 577 baru didaftarkan cuma 2 pemberi kuasa, berarti kurang 575. Nah, jadi apalagi tadi juga sampai sekarang dia cuma ini ada surat setumpuk, surat kuasa, cuman kita nggak pernah diperlihatkan siapa yang tanda tangan dari 577 itu namanya siapa. Dan lucunya ini saya lihat di wawancaranya kuasa hukum donatur Pak Dodi, dia membuat statement di situ bahwa ketika kami sebagai tergugat satu meminta nama-nama ataupun kuasa yang memberikan kuasa, itu dibilangnya kami akan mengancam katanya. Itu jelas statementnya ya. Dibilang kami ini akan katanya untuk mengancam para donatur. Padahal kita ini minta mereka itu menunjukkan kuasanya dan nama-namanya itu siapa. Ya itu memang hukum acara. Katanya satu ilmu hukum. Masa tapi dia nggak bisa tahu maksud dan tujuan dari kuasa hukum tergugat satu itu menanyakan legalitasnya apa, legal standingnya apa, siapa namanya, pemberi kuasanya siapa. Jangan-jangan dibikin namanya ABCD kan kita nggak tahu. Nggak pernah ditunjukin gitu, Pak. Oke. Tapi secara hukumnya aku melihat 2 saksi itu tidak kuat untuk menggugat donatur ini. Kalau dibilang tidak kuat, ya sudah pasti saya perjelas bahwa itu tidak kuat. Sekarang gini, mungkin yang jumlah para yang nyumbang, saya nggak mau jadi donatur nih, nyumbang itu kurang lebih sekitar 8.000 nih. Ya, tiba-tiba dia menggugat uang 1,3 dengan nomor 1,3 dengan adanya cuma 2 orang. Nah 2 orang ini dia juga di dalam gugatannya nggak pernah menjabarkan berapa nominal yang ditransfer, berapa nilai kerugiannya, apa akibat kerugian yang ditimbulkan. Makanya saya bilang ini tuh seolah-olah ini kayak main-main nih yang gugatan yang diajukan oleh donatur, kuasa hukum donatur nih. Coba lihat di dalam positannya juga, dia menyebutkan tergugat 2 sama tergugat 3-nya ketukar-tukar. Coba di mana profesional sebagai kuasa hukum di mana?
masa bikin cerita tergugat 2-3-nya aja masih ketukar, kadang tergugat 3-nya Densu, kadang tergugat 2-nya yayasan. Kan jelas katanya tergugat 2-nya si Densu. Bilang di positanya tergugat 3-nya Densu, itu kebalik-balik tuh. Itu aja kita lihat kayak bercanda aja nih. Dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa aja yang menggugat dan berapa nominal dari kerugian masing-masing pihak dan berapa nilai kerugiannya di mana dan di mana letak kerugiannya, itu tidak pernah dijabarkan di dalam gugatan dari donatur. Tadi kan juga sudah mempublish ke media kan untuk dia bawa maaf, ya kan, atau surat-surat bukti bahwa dia punya kuasa dengan sebanyak itu, tetap dari pihak abang sendiri belum terlalu percaya ya. Kita belum terlalu percaya terkait surat kuasa itu karena faktanya ya 577 surat kuasa itu tidak pernah sama sekali ya, hakim sama sekali tidak melihat, hanya 2 orang yang diajukan itu. Dan kita harus dipahami ya oleh masyarakat ya, di dalam permintaannya, positanya dan petitumnya itu pengacara donatur mau minta begini ya. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, menyatakan menurut hukum bahwa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya kan dia mendalilkan bahwa Agus telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di manakah letak perbuatan melawan hukum Agus? Saya tanyakan kepada oknum pengacara ini. Kita bisa berdebat soal unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata itu, setiap orang-orang yang melakukan perbuatan ya, yang menimbulkan kerugian ya, harus adanya bertanggung jawab ini. Coba dirugikan enggak pengacara donatur atau donaturnya dengan perbuatannya Agus? Enggak kan? Ya. Terus yang kedua, menghukum tergugat 1, tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial. Masa Agus digugat ya untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial? Harus dipahami dulu. Membuat gugatan, membuat surat kuasa, itu harus dipahami. Letak kerugiannya itu harus dari berapa jumlah kerugian materialnya, berapa kerugian imaterialnya. Agus kan buta, masa harus membayar ganti kerugian material? Kan aneh juga. Harus dipahami lah. Gitu. Oh iya, satu lagi boleh tambah? Boleh bang. Ini terkait agenda sidang kemarin. Jadi kebetulan ada satu tantangan yang dilontarkan oleh dari kuasa hukum donatur, Pak Dodi, itu berbicara kepada senior saya atau rekan saya satu tim atau senior saya satu tim, Bang Farhat, bilang bahwa kalau memang mau buktinya terkait 577 kuasa, silakan ketemu saya di luar, itu disampaikan di dalam sidang. Saya, jangan jadi gini, dia bicaranya, jangan Bang Farhat. Saya mau menerima tantangan dari saudara Pak Dodi untuk bertemu, untuk membuktikan surat kuasa 577 itu benar atau tidak adanya. Saya mau ketemu dia. Serta kapanpun, dimanapun, saya ikut aja. Jadi kalau kita lihat gugatannya para donatur ini sangat obskur-liber ya, catat formil ya, sehingga dicabut ketakutan dia kalau dieksepsi oleh tim pembela kaum lemah karena NU gugatannya dan tidak dapat diterima. Itulah dia mempermainkan persidangan ini, menggugat kemudian mencabut. Ya itu. Oke. Kalau untuk itu saya terima lah, tapi belajarlah soal perbuatan melawan hukum dalam membuat surat gugatan itu. Masa Agus digugat untuk membayar ganti kerugian? Agus kan buta, coba buta kan ya, buta tutup mata gitu Giniin ya. Mas Rizal, kalau dibilang pengacara muda suruh belajar, Iya. tapi kalau ada pengacara tua nggak ngerti disuruh ngapain? Nah, iya itu harus belajar lagi. Coba diskusi lah. Pengacara muda suruh belajar, tapi kalau Atau pengacara tua kita nggak ngerti diskusi bareng lah disuruh soal- ngapain? Atau kita diskusi bareng ya, berdebat soal perbuatan melawan hukum Agus saya. Kita berdebat maksud pasal 1365 KUH Perdata. Apakah bisa Agus memenuhi unsur pasal 1365 sementara dia buta, uangnya sudah di pihak lain? Masa Agus harus dihukum membayar ganti kerugian material dan imaterial? Itu kan nggak logis ya gugatannya. Bisa digugat rekonvensi, gugat balik, malah tidak sesuai kan? Itu kan ya harus dipertimbangkan lah. Catatan kaki lawyernya donatur harus belajar dan membaca lagi kitab undang-undang hukum perdata pasal 1359 bahwa pemberian secara sukarela itu tidak bisa dituntut. Tok di situ tidak bisa dituntut. Belajar lagi kepada Pak Dodi, saya ingatkan belajar hukum lagi.
Oke, saya walaupun S1 ya, tapi memahami lah unsur-unsur 1365 itu pasal perbuatan melawan hukum. Tapi ini sepertinya sekalipun pengacaranya senior, kita junior-junior, muda-muda, kita dengan percaya dirinya membela Agus, tapi mereka yang tidak memahami konstruksi ya, membangun argumentasi terkait gugatan perbuatan melawan hukum ini. Jadi harus dipahami betul. Janganlah menuduh pengacara muda ini yang sok berani gitu kan. Kita kan berdebat secara argumentasi hukum dan logika hukum itu yang harus dibangun oleh seorang lawyer itu kan. Berarti kesimpulannya pihak